Permasalahan lambung adalah hampir setiap pertemuan ditanyakan, sehingga Umi akan bedah Magafit, ya, akan bedah Magafit sebagai herba yang paling pokok yang harus kita pahami. Utama dan pertama setiap agen memahami apa itu Magafit, baik manfaatnya dan kandungannya dan komposisinya dan cara penggunaannya dan manfaatnya. Baik, Umi akan bedah. Magafit adalah ekstrak dari herbal alami yang diramu khusus untuk membantu memelihara kesehatan lambung. Jadi Magafit ini adalah ekstrak dari herbal alami yang diramu khusus untuk kesehatan lambung. Nah, mengapa kita selalu mengkonsultasikan tentang lambung? Karena banyak sekali hal-hal yang kemungkinan muncul dengan masalah lambung. Iritasi lambung, peradangan lambung, dan nyeri lambung. Mari kita bedah. Sahabat HNI yang sering ditanyakan, Umi, saya mual, saya terasa kembung, saya jadi sakit bahu saya jadi merasakan sakit kepala, saya jadi lesu, saya jadi lemes. Nah, mari kita kupas mengapa itu bisa muncul. Yang pertama Umi bedah adalah radang lambung. Nah, penyakit radang lambung ini berupa peradangan pada selaput lambung. Ini yang banyak dikeluhkan, tapi tidak cuma mengeluhkan lambungnya, tapi juga yang terkait. Jadi sering sakit kepala, bahkan sering jadi ingin marah-marah, bahkan sering mual, bahkan oyong. Kalau orang Sumatera oyong tahu. Kalau orang Jawa oyong tuh sayuran gambas ya. Kalau oyong ini pusing. Kalau orang Jawa namanya kliengan. Oke. Nah, sesuatu yang membuat rasanya itu pusing, kliengan, itu biasanya berasal dari masalah lambung. Nah, penyakit yang ini sudah merakyat, penyakit yang hampir dialami setiap kita, yaitu masalah yang terjadi bahkan sampai kronis, yaitu terkait dengan peradangan pada selaput lambung. Nah, penyebabnya apa? Sahabat-sahabat HNI, peradangan lambung ini penyebabnya biasanya waktu makan yang tidak teratur. Kenapa? Pekerjaan masih banyak, makannya nanti saja. Masih sibuk, makannya nanti saja. Nah, menunda-nunda jam tepat waktu makan inilah yang kemudian muncul peradangan pada lambung. Ya, artinya makan harus tepat waktu atau harus teratur. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita? Makanlah setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jangan kekenyangan baru berhenti. Nah, itu juga menimbulkan masalah pada lambung. Kemudian makan yang terlalu banyak. Ya, jadi mumpung ada habiskan. Itu juga kurang baik. Kemudian makan makanan yang sulit dicerna. Nah, jadi ada jenis-jenis makanan yang tercernanya itu lama, ya. Nah, jadi sebaiknya jangan makan cuma karena enak. Nasi sambal aja enak, bisa nambah berkali-kali karena sambelnya enak. Tapi makanan ini menyebabkan nanti sulit buang air besar. Kenapa? Karena tidak melakukan pola makan seimbang. Lakukanlah PGS, pola gizi seimbang.
ada karbonya, sudah benar, ada nasinya, atau singkong, atau ubi. Jadi karbo tuh nggak cuma nasi. Kemudian harus ada serat, sayur-sayuran, ya, dan harus ada unsur hewani. Untuk apa? Kita butuh tenaga, kita butuh energi. Jadi pola gizi seimbang. Ada nasi, ada tahu tempe, ya, kacang-kacangan, ada sayuran, dan jangan tinggalkan buah-buahan. Karena lambung yang nanti berakhir kepada usus besar, makannya enak tetapi sulit BAB, itu masalah lagi. Ya, nanti endingnya harus minum biosir karena terjadi wasir. Masya Allah, di HNI dari mulai masalah lambung sampai kesulitan untuk buang air besar sudah disediakan. Jadi sekali lagi, makan itu standarnya bukan sekedar enak, tetapi makan standarnya adalah sehat, ya. Kemudian terlalu banyak makanan-makanan yang berminyak. Oke, sayurnya bersantan, lauknya digoreng, kan bisa pola pepes, ya, bikin pepes. Jadi bumbu-bumbunya diulek, dicampurkan ikan, dicampur dengan tahu, tempe dipepes enak, tahu dipepes enak. Nah, pepes itu kukus, nah, tapi ribet nih, ya ditem. Jadi kalau mau gampang tuh, bumbu diiris-iris, campur ikan, taruh di mangkok, kukus, itu sehat sekali. Tempe, tahu, ikan diiris-iris, bumbunya diiris-iris, kasih air, kukus, itu enak, ya. Kemudian sayur-sayuran, labu siam, kangkung, bayam, kecipir, kukus. Nah, nanti baru dimakan dengan sambalnya mentah aja. Jadi nggak harus setiap saat harus lauk pauknya digoreng, ya. Itu pola pikir, pola makan yang baik. Kemudian jangan makan terburu-buru. Dulu anak-anak kecil itu suka tebak-tebakan. Nah, Mas Indra nih ada tebakan nih. Gimana, Mi? Kenapa biri-biri jalannya lambat? Biri-biri Karena kalau lambat. cepet namanya buru-buru. Seaja. Itu anak-anak kecil dulu suka bercanda begitu. Umi kenapa biri-biri jalannya lambat? Umi jawab, kalau jalannya cepet namanya buru-buru, bukan lagi biri-biri. Nah, makan yang terburu-buru itu juga menyebabkan kerusakan atau masalah pada lambung. Kemudian perut kosong terlalu lama, beda dengan puasa. Kalau puasa kita cepat berbuka, kita melambatkan sahur. Tapi kalau tidak puasa, menunda-nunda waktu makan, mungkin pekerjaan, mungkin hal yang lain. Ini awal dari masalah lambung. Kemudian terlalu banyak minuman-minuman yang soft drink, ya. Jadi sebaiknya pola makan, pola minum dijaga. Yang diutamakan adalah sehat, bukan sekedar enak. Lebih bagus lagi, ya enak, ya sehat. Kemudian apa yang dirasakan gejala masalah lambung? Rasa tidak nyaman di perut. Kalau orang Indonesia bilangnya perut, ya. Rasa tidak enak perut bagian atas. Jadi bagian atas perut, jadi di bawah dada ini terasa begah. Kalau orang Jawa bilangnya begah, ngap. Jadi terasa membesar, terasa ngap, ya. Oke. Nah, munculnya rasa itu ketika sudah selesai makan. Kemudian apalagi gejala ketika terjadi masalah dengan lambung? Perut kembung, dipukul bung 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 bung. Nah, tuh kalau sudah perutnya kembung, maka itu tanda masalah sudah muncul. Kemudian sakit kepala. Maka dari itu kalau
konsul begini, Umi, saya sakit kepala, bahu saya sakit, mata saya sering keluar air, kemudian hidung saya ngucur, telinga saya kok rasanya kurang dengar, mulut saya kering, terus sepertinya saya rasanya begah, kok saya lemes, kok saya jadi mual, kok pusing. Itu banyak konsulnya itu, padahal masalahnya satu, yaitu lambung. Ya, kemudian perhatikan ini, bila masalah lambung itu sudah ada, maka gejala yang muncul sakit kepala, perut kembung, demam. Jadi masalah demam juga bersumber dari lambung. Kemudian mual, tadi Umi bilang ya ngap, kalau orangnya bilang begah, ya. Kemudian mual, nah sering sendawa, ao gitu ya. Nah, sering sendawa ini juga gejala dari lambung. Kemudian nafas bau busuk, Umi menghilangkan nafas bau, herbalnya apa? Umi jawab Magafit, nggak terima tuh. Padahal yang ditanya Umi, dijawab sama Umi nggak terima. Umi, nafas saya bau. Iya, minum Magafit. Saya nggak sakit lambung. Nah lo, pinteran yang nanya sama yang ditanya. Kan? Kemudian rasanya ingin muntah, bahkan sampai muntah. Itu pun juga masalah lambung. Kemudian rasa tidak enak pada mulut. Umi, kok mulut saya rasanya kering, rasanya kaku, kok bibir saya pecah. Ya itu juga ya. Kemudian lidah seperti berlapis. Umi, kok lidah saya rasanya tebel ya. Kemudian rasa sakit pada perut bagian atas. Kemudian perut lunak. Umi ngomongnya jangan cepet-cepet tuh. Umi nggak ngelihat Facebook juga Umi tahu, pasti ada yang bilang, Umi jangan cepet-cepet. Oke, Umi ulang ya. Umi canggih banget ya. Enggak ngeliat tahu. Oke. Sudah siap pulpennya? Siap catatannya? Oke, ulang ya. Gejala yang muncul bila ada masalah dengan lambung. 1. Sakit kepala. 2. Demam. Demam itu orang Jawa sebutnya meriang. Kemudian rasa tidak enak pada perut bagian atas. Kemudian perut kembung. Perut kembung, mual, sendawa. Ya, ini yang sering sekali kok saya dipencet mana aja bunyi, itu tandanya ada masalah dengan lambung. Kemudian nafas bau busuk, kemudian rasanya ingin muntah, bawaannya pengen muntah. Rasa tidak enak pada mulut, lidah seperti tebal, berlapis, kemudian rasa sakit pada perut, kemudian perut terasa lunak. Mi, perut saya kok rasanya ngelempir kalau orang Jawa ya. Kemudian apa yang akan muncul yang ini membuat semua orang jadi panik, yaitu pendarahan dalam lambung. Banyak sekali yang konsul, Umi kenapa saya mengalami pendarahan, BAB saya berdarah, itu belum tentu dari anus. Umi saya muntah ada darah, itu juga belum tentu dari paru-paru ya. Kemudian perasaan setengahnya seperti berat. Mi, badan saya kok setengahnya seperti berat. Apakah ini stroke? Belum tentu ya. Nah, baik. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau sudah muncul sakit kepala, pusing, mual, engap, perut atas rasanya bumbung, perut atas begah, bawaannya mau sendawa, kemudian mulai keliengan, kemudian sendi-sendi bahkan juga ikut sakit, bahu pegel, bawaannya mau marah, emosi, kemudian ada muncul muntah, ada muncul keluar darah saat BAB atau muntah. Nah, apa nih cara mengatasinya? Ini dia yang penting. Bapak Ibu, sahabat HNI yang dirahmati Allah,
HNI, HPAI sangat peduli dengan masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga. Karena masalah lambung ini masalah yang sangat-sangat biasa muncul dalam diri setiap orang. Nah, mungkin kita abai, mungkin kita lalai, mungkin kita lupa. Kita fokus pada pekerjaan, kita fokus pada kesibukan hingga telat makan, membiarkan perut dalam keadaan kosong. Akhirnya mudah marah milih nggak makan. Ayo tunjuk tangan, tunjuk jarinya nih. Umi nggak lihat tapi tulis aja, Mi saya. Umi mau tanya, siapa yang kalau marah milih tidur? Jawab, saya Mi. Terus Indonesia jawabnya bareng tuh. Umi, saya kalau marah milih pergi. Umi, saya kalau marah milih merepet. Umi, saya kalau marah milih diem. Apapun pilihan Anda ketika Anda marah, yang benar adalah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau marah sebaiknya duduk. Kalau duduk masih pengen marah, baring. Kalau baring masih pengen marah, ya udah wudhu, salat 2 rakaat, ya. Jadi dengan adanya kemarahan itu ditumpahkan, diceritakan ke Allah, insya Allah. Bila percayanya kita kepada Allah, insya Allah nggak kecewa. Tapi kalau percaya pada manusia, saya jamin Anda akan kecewa, ya. Nah, ini kemudian membuat tubuh kita tenang. Dengan mengingat Allah, kita akan mutmainnah. Maka perbanyak istighfar, perbanyak hamdalah, perbanyak tasbih, perbanyak tahmid, perbanyak takbir, ya, perbanyak tahlil. Karena dengan banyak-banyak berzikir, jiwa ini akan tenang. Nah, apa yang harus dikonsumsi? Jadi ada ikhtiar dengan doa, ada ikhtiar dengan jasad. Apa yang harus kita konsumsi? Yang harus dikonsumsi adalah herba yang Allah ciptakan di muka bumi. Kita cari manfaatnya yang tepat untuk tubuh kita. Nah, apa yang kita butuhkan? Herba untuk menetralkan asam lambung. Itu yang kita butuhkan. Jadi yang kita perlukan adalah herba yang bisa menetralkan asam lambung. Yang kedua, herba yang bersifat analgesik. Apa itu analgesik? Penghilang rasa sakit. Jadi kalau sakit hati, konsumsilah herba yang penghilang rasa sakit. Nggak nyambung ya, Mi, ya. Ya, jadi salah satu herba analgesik nanti ada dalam Magafit. Kemudian herba yang memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi kita memerlukan herba yang bersifat regenerasi. Jadi yang pertama, kita perlu herba yang mampu menetralkan asam lambung. Karena masalahnya di lambung, masalahnya asam lambung tadi. Walaupun keluhannya sakit kepala, keluhannya pusing, keluhannya migrain, keluhannya air mata ngalir sendiri, keluhannya telinga jadi berdenging, keluhannya jadi mulut bau, keluhannya jadi mulut rasanya tebal, pecah-pecah, keluhannya bahkan badan semua sakit, keluhannya bahkan sampai keliengan, keluhannya muntah-muntah, keluhannya bahkan begah. Kuncinya satu, cari herba yang bisa menetralkan asam lambung. 2, herba yang bisa menghilangkan rasa nyeri, analgesik. Yang ketiga, yang bisa regenerasi. Kemudian herba yang meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi 1, herba yang menetralkan asam lambung. 2, herba yang menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit. 3, herba yang bersifat regenerasi sel. 4, herba yang meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang kelima, antibakteri dan anti peradangan. Jadi
kita perlu herba-herba yang manfaatnya terkait dengan masalah lambung. Cari herba, membutuhkan herba yang bisa untuk menetralisir asam lambung, herba penghilang rasa nyeri, herba meningkatkan daya tahan tubuh, herba yang bisa untuk regenerasi sel yang rusak, herba yang untuk peradangan, dan herba yang untuk antibakteri. Apa herba-herbalnya yang terkait dengan itu? Oke, nanti Umi bedah. Tapi sebelum membedah herba apa saja yang bisa untuk peradangan, yang bisa untuk antibakteri, yang bisa untuk analgesik, yang bisa untuk asam lambung, yang bisa untuk regenerasi, yang bisa untuk daya tahan tubuh, Umi akan ajarkan dulu ke sahabat-sahabat HNI, karena ini bekal untuk PCA, untuk HS, untuk nanti gesit. Karena ini sudah zamannya online, maka materi ini sangat baik untuk diberikan. Jadi HS online itu sudah biasa, sudah canggih, karena kasih bekal emak-emak ya. Nah, yang penting untuk orang-orang yang mengalami masalah lambung, pahami dulu pantangannya ya. Sebelum nanti kita masuk herbalnya apa saja, pahami dulu pantangannya. Apa pantangan bagi seseorang yang bermasalah dengan lambung? Hindari makanan yang pedas. Umi, yang pedas tuh enak. Kalau udah makan pedas, bawaannya mau nambah. Tapi emang sih Mi, bener kata Umi, habis makan perut melilit tuh kan. Saya udah minum Magavit kok. Nah, Magavitnya diminum, belum 1 jam udah makan pedes, bukan pedes, pedes. Habis itu Mi, ya Allah, perut melilit kayak diiris-iris. Yang salah siapa? Yang salah sambelnya apa Magavitnya? Yang salah orangnya. Nggak boleh nyalain sambel. Sambel tuh kalau nggak dimasukin ke mulut nggak nyampe. Jadi kembali lagi, pengobatan apapun kuncinya diri kita. Ini materi kemarin. Mau langsing, mau semampai, mau sehat, mau kuat, kembali ke diri kita. Udah ngeliat sambal pedes, dihajar, kelar lambungnya, melilit, nyeri, pingsan, muntah, mual. Nah, akhirnya habis itu 3 hari nggak kemana-mana. Yang salah sambelnya atau orangnya ya. Pantangan pertama pedas. Yang kedua, kurangi makanan berlemak. Habis pakai apa dong Mi? Gampang. Serba tim, serba rebus, serba kukus. Baru bikin sambalnya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Cabai 1, bawang putih 1, kasih kencur. Umi suka sekali. Ini Umi kasih tahu hobinya Umi ya. Kalau Umi sudah nggak enak badan, terasa capek, terasa lelah, ambil 1-2 cabai rawit. Kan nggak terlalu pedas tuh, 1-2. Ada yang 7, ada yang 15. Itu mah bukan nyambal, tapi pemakan cabai. Jadi 1-2 cabai merah, cabai rawit ditambah 1. Kalau sudah ada cabai rawit, kasih cabai merahnya 1, bawang putih sedikit, kencur. Kencur di sambal. Lebih baik nyambel sendiri, ngelihat cabenya, ngelihat ulekannya. Selesai. Nggak ribet kok. Ambil cabai, dicuci, ambil bawang putih, cuci, ambil kencur, sejempol, cuci, ulek. Nggak sampai 2 menit. Nanti habis makan keringet keluar semua. Karena kencur itu bersifat afrodisiak, meningkatkan stamina. Jadi ya makan, ya sehat. Nah, jadi pertama kurangi pedas. Yang kedua, hindari makanan-makanan berlemak. Kalau seseorang ada nyeri lambung, ada masalah dengan lambung, apalagi yang sudah sering melilit-melilit, kena pedas, kena lemak, melintir.
rasanya guling-guling. Kalau udah kayak gitu, ngelihat apa saja hilang selera, ya. Kemudian hindari makanan yang rasa asam. Aduh Mi, emang sih benar saya masalahnya di lambung, tapi saya hobinya rujak, ya asem ya pedes, kelar hidup loh, ya. Jadi kalau sudah tahu masalah kita apa, kita yang lebih tahu dengan cara apa kita meningkatkan kesehatan kita. Sudah ngerti masalahnya lambung, carinya asem, carinya pedes, kelar. Nanti tanya herbalnya apa, kasih Magafit. Kalau nggak nendang, yang disalahin herbalnya. Nggak boleh. Maka kembali lagi, yang mau sehat kembali ke diri kita. Pola hidup, pola pikir, pola makan. Kemudian hindari makanan yang sulit dicerna. Mie itu lama tercerna, ya. Jadi nanti pahami, makanan yang mudah tercerna adalah yang berserat tinggi. Kurma, makanya kalau pagi nggak usah ribet cari sarapan. Sebelum ngapa-ngapain pagi, ambil 1 sendok kurma, sari kurma, date sirup, yang mana aja bisa. Ambil 1 sendok date sirup atau 1 sendok extra food, ya, cairkan, atau 1 sendok madu, cairkan, atau EGM, minum. Itu sarapan sempurna, ya. Baru nanti jam 9, jam 10 tambahi yang berkarbo sedikit. Kemudian kalau tadi pantangan, hindari pedas. Buat yang punya asam lambung, pedas, asam, ya, berlemak itu, dan makanan sulit cerna. Makanan yang gampang dicerna apa? Yang berserat tinggi. Jangan biasakan anak-anak Anda, keluarganya Anda cuma makan hanya dengan gorengan, entah nugget, entah apa, nasi, gorengan, nasi, sambal saja. Tunggu 2-3 hari, nanti sembelit. Sembelit adalah sumber semua penyakit. Kemudian anjuran pertama, murah meriah, murmer, perbanyak air putih. Nggak susah, gratis, keluar pas hujan. Kemudian konsumsi yang banyak mengandung buah-buahan. Kurma buah, ini buah yang tinggal lep. Ini di sini ada buah, ada sayuran, ada madu, ada kurma, ada poinnya. Nah, tuh yang ada poinnya itu nyaring dan mendebarkan. Kemudian perbanyak konsumsi buah. Ini dia buah. Ini buah nih. Ini kok di botol nih? Ya, ini buah yang sudah jadi minyak. Ini buah yang sudah jadi minyak, ya. Ini buah yang sudah jadi sirup. Ini buah yang sudah jadi sirup. Jadi unsur buah adalah unsur yang paling sehat untuk kebutuhan lambung. Kemudian konsumsi madu. Jadi pantangannya pedas, asam, minyak, dan makanan sulit dicerna. Anjurannya buah banyakin serat, kurma, madu, zaitun. Masya Allah, nikmat mana lagi? Semua ada di HNI. Baik, kemudian kita bedah herba-herba yang penghilang rasa sakit, herba yang untuk menetralisir asam lambung, herba untuk meningkatkan stamina, herba untuk regenerasi sel, herba yang bisa untuk peradangan, herba untuk analgesik, herba untuk penurun panas, antipiretik, herba untuk antihistamin, penghilang alergi, ada dalam Magafit. Ini dia. Mari kita bedah pagi ini Magafit. Oke,
Bagi agen-agen baru HNI, HPAI di seluruh dunia, perkenalkan produk Magafit. Apa komposisi Magafit? Yang pertama, temulawak. Nah, sambil nyiapin tulisan, Umi minum sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Magafit. Komposisi yang pertama adalah temulawak. Apa kandungan dalam temulawak? Jadi komposisi Magafit temulawak, apa kandungan temulawak? Jadi temulawak juga mengandung. Mengandung apa? Mengandung temulawak ya. Kandungan dalam temulawak adalah minyak atsiri. Nah, ini tadi yang mengeluh bau badan. Umi, kenapa badan saya bau, mulut saya bau? Oh, itu masalahnya dari lambung. Enggak kok, saya enggak masalah. Ya udah nggak usah nanya. Iya deh, nanya tuh. Ya nanya, ya komplain. Kalau nanya sama Umi, jawaban Umi tuh dengerin. Udah nanya, komplain, Umi diem. Ya. Kenapa temulawak ini sangat baik? Karena memiliki kandungan minyak atsiri. Kemudian temulawak juga sebagai hepatoprotektor. Jadi ayah bunda yang memiliki putra-putri bermasalah dengan liver, ya, sahabat-sahabat HNI, agen-agen HNI di seluruh Indonesia yang punya masalah dengan liver, maka sangat baik konsumsi Magafit. Buat sahabat HNI yang punya masalah dengan liver, sangat baik konsumsi Magafit karena ada kandungan temulawak. Jadi temulawak ini ada komposisi temulawak. Kandungan temulawak salah satunya adalah minyak atsiri. Kemudian juga bersifat hepatoprotektor. Kemudian temulawak juga memiliki efek farmakologi sebagai kolagok atau peluru getah empedu. Nah, kemudian saya ulang sekali lagi, temulawak punya efek farmakologi sebagai penjaga liver atau menjaga fungsi hati, yaitu hepatoprotektor. Kemudian menambah tenaga. Jadi temulawak efek farmakologinya sebagai penambah tenaga. Maka orang-orang yang terkena masalah lambung itu lemes, lesu, letih. Nah, itulah kenapa di Magafit diberi temulawak. Jadi minum Magafit sekaligus bertenaga, hilang lesu, letih, lemah, lunglai, dan sekaligus Magafit gak cuma untuk lambung tapi juga untuk liver, karena di dalam Magafit ada komposisi temulawak sebagai penjaga fungsi liver. Karena efek farmakologi temulawak adalah hepatoprotektor. Kemudian temulawak memiliki efek farmakologi juga diuretik. Nah, diuretik ini sebagai peluru seni. Jadi menjaga lambung sekaligus terjaga hatinya, terjaga juga ginjalnya. Karena temulawak punya fungsi sebagai hepatoprotektor, juga punya fungsi peluru getah empedu, yaitu kolagok, dan punya fungsi diuretik, yaitu menjaga fungsi ginjal. Kemudian kandungan dari temulawak juga memiliki kerja yang baik, yaitu penghilang bau badan, karena temulawak memiliki kandungan minyak atsiri, ya. Kurkuminnya ini memiliki kandungan minyak atsiri.
Kemudian komposisi magafit yang pertama temulawak, di mana temulawak juga baik untuk liver, baik untuk ginjal. Temulawak juga penghilang bau badan, ya, dan temulawak juga bisa sebagai menjaga sistem hati. Maka yang kedua adalah kunyit. Curcuma domestica ini kunyit. Jadi kunyit ini ada dalam harumi, kunyit ini ada dalam magafit. Kunyit juga, kunyit putih ada dalam langsingit. Jadi kunyit sama kunyit putih itu berbeda. Kalau kunyit orang Sunda bilang koneng, orang Jawa bilang kunir, itu yang sering dipakai untuk masak. Jadi kalau kunyit bisa untuk masakan, bisa untuk obat-obatan. Kalau kunyit putih hanya untuk obat-obatan. Nah, apa efek farmakologi kunyit atau koneng atau kunir? Peluruh getah empedu. Jadi yang bermasalah empedu sangat baik konsumsi magafit. Karena temulawak juga peluruh getah empedu, temulawak juga punya fungsi menjaga fungsi hati, dan komposisi magafit juga ada kunyit. Orang Jawa bilangnya kunir, orang Sunda teh nyebutnya koneng. Nah, peluruh getah empedu dan kunyit memiliki efek farmakologi melancarkan sirkulasi dan peluruh angin. Maaf, bikin gampang buang gas. Nah, sifat kunyit karminatif, ya. Jadi mengapa magafit ini sangat baik untuk lambung? Ingat, tadi masalah lambung itu perut begah, perut kembung, bung, perut mual, pengennya muntah, sakit kepala karena banyak gasnya. Sehingga di dalam magafit diberi kunyit, karena kunyit bersifat karminatif. Apa itu? Yang bikin gitu ya. Nah, peluruh angin. Kemudian sifat farmakologi dari kunyit juga mengurangi iritasi. Mengingat masalah lambung ini akan muncul iritasi lambung. Nah, di awal tadi Umi menyampaikan kita memerlukan herba yang bersifat regenerasi. Kunyitlah yang kita ambil. Sebagai kunyit akan menciptakan kondisi, yaitu sebagai meningkatkan regenerasi yang akan mengurangi kondisi iritasi, karena nyerinya itu akibat iritasi pada lambung. Nah, ada apa lagi herba yang dalam magafit? Pertama temulawak, kedua kunyit atau koneng atau kunir, yang ketiga adalah sambung nyawa. Masya Allah, nyawanya tersambung. Ini nama tumbuhan ya Bapak Ibu, nama tumbuhannya sambung nyawa. Nanti googling, nanti browsing apa manfaat sambung nyawa. Pohonnya seperti apa? Jangan-jangan di pagar-pagar tetangga, di pagar-pagar komplek, di pagar-pagar rumah ibu, dan di mana-mana banyak tumbuh sambung nyawa. Sambung nyawa ini Umi banyak tanamannya. Dia batangnya berair. Jadi kalau orang Betawi dia potek. Nah, jadi dia stek bisa. Cara nanamnya stek saja. Kalau kunyit ditanam kunyit diiris-iris, tanam. Kalau temulawak iris-iris tanam. Tapi kalau sambung nyawa di stek, kayak menanam singkong. Kalau ada mata ketiak daun akan tumbuh, mudah berakar.
Jadi nanti teman-teman siapkan bekas-bekas, kalau habis minum botolnya dipotong dua, lubangi bawah, kasih tanah, iris tuh kunyit, iris tuh temulawak, siram promol. Kita jadi nggak usah beli kunyit, nggak usah beli temulawak lagi untuk sehari-hari ya. Nah, kemudian nanti cari tumbuhan sambung nyawa, kemudian di stek. Jadi kalau kita habis minum air mineral, gelasnya jangan dibuang ya. Stek nanti lalapan paginya sambung nyawa. Ya, itu ada dalam Magafit. Repot miah. Ya sudah, Magafit sudah tersedia. Maka Magafit ini jangan nggak ada di dalam tas. Kalau Umi masuk dalam kotak obat Umi, ya Magafit. Apa herba yang ketiga komposisi dalam Magafit adalah sambung nyawa. Apa efek farmakologi sambung nyawa? Sambung nyawa ini punya efek farmakologi hipoglikemia. Nah, apa hipo? Kalau hipo menurunkan, hiper menaikkan. Hipertensi, tensi tinggi. Hipotensi, darah rendah. Hipoglikemik, menurunkan kadar gula darah. Ya, jadi kalau mengkonsumsi Magafit sekaligus menurunkan gula darah. Jadi yang diabetes sangat baik konsumsi Biosir, sinergi andrografis, sinergi Magafit. Nanti Umi kupas ya. Kalau nggak cukup hari ini, pekan depan. Nggak cukup lagi, pekan depan. Nggak cukup lagi, tiap pekan. Ya, jadi mengkonsumsi Magafit sekaligus menjaga tekanan gula darah. Karena di dalam Magafit ada herba sambung nyawa yang berfungsi hipoglikemia, menurunkan kadar gula darah. Nah, kemudian juga diuretik ini peluruh seni. Jadi tadi peluruh gula, jadi penurun gula darah, sambung nyawa, peluruh seni. Kalau kunyit dan temulawak, peluruh getah empedu. Kalau sambung nyawa, peluruh seni. Apa itu? Melancarkan buang air kecil. So, minum Magafit menjaga ginjal. So, minum Magafit menjaga liver. So, minum Magafit juga menjaga sistem pencernaan. Sekarang herba yang keempat, kandungan atau komposisi dalam Magafit, yaitu daun dewa. Nah, bukan dewa 19 ya. Ini daun dewa. Ada pohon mahkota dewa. Pohon buahnya kayak apel. Dia hijau dulu, kemerahan, keunguan, kehitaman. Googling aja. Ada pohon mahkota dewa, ada pohon daun dewa. Nah, daun dewa ini ada dalam herba Karnokap dan ada dalam Magafit. Kalau di dalam Karnokap kita ambil umbinya, maka pohon dewa ini sering disebut juga pohon umbi dewa. Tapi dikenalnya di dalam dunia herba disebut daun dewa. Kalau yang buah itu mahkota dewa. Jadi ada mahkota dewa, ada daun dewa. Yang digunakan di dalam Magafit ini daun dewa. Apa kandungan dalam herba daun dewa? Nah, ini sangat baik daun dewa ini untuk menghilangkan bau badan. Kemudian untuk menetralisir asam lambung. Nah, efek farmakologinya adalah sirkulasi
darah dan stimulasi sirkulasi. Masya Allah. Sungguh semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu tahu daun dewa ini rumput-rumputan yang dahulunya sebelum orang memahami herba ini apa ya, kalau saya bilangnya terabaikan, berserak di semak, di belukar tanpa ada yang mempedulikan. Sementara semua, tak ada satupun di muka bumi ini yang tidak bermanfaat. Sekali lagi di dalam surat Ali Imran Allah menyebutkan semua yang Allah ciptakan, semua tidak ada yang sia-sia. Sehingga satu di antaranya rumput kita ambil untuk di Magafit, yaitu rumput daun dewa. Nah, apa manfaat utama dari daun dewa? Mencairkan bekuan darah. Nah, keluhannya bagaimana? Umi, kaki saya pegel, lutut saya sakit, kaki saya rasanya berat, tangan saya berat, bahu saya berat. Berarti ada penyumbatan dan gumpalan-gumpalan darah. Anda perlu Magafit. Apa yang diperlukan di Magafit? Yaitu daun dewa sebagai pengencer atau mencairkan bekuan darah. Jadi kita sudah belajar 4 herba: temulawak, kunyit, sambung nyawa, daun dewa. Kemudian kita pahami lagi, kita pelajari lagi, yaitu sembung, daun sembung. Nanti googling ya, manfaat daun sembung itu ada dalam Magafit. Apa fungsi utama daun sembung? Astringen. Astringen ini memperbaiki fungsi membran dan mengikat molekul-molekul protein untuk mengurangi iritasi dan peradangan serta pertahanan dalam menghadapi infeksi. Nah, tadi di awal Umi sampaikan kalau ada masalah lambung kita perlu herba anti peradangan, kita perlu herba meningkatkan daya tahan tubuh, kita perlu herba yang mengatasi iritasi, peradangan. Kita perlu herba yang regenerasi sel, kita perlu herba yang mematikan bakteri, kita perlu herba yang menetralkan asam lambung, kita perlu herba yang menghilangkan rasa nyeri, analgesik. Itu semua tersedia dalam komposisinya. Apa saja komposisinya Magafit? 1. Temulawak, 2. Kunyit, 3. Sambung nyawa, 4. Daun dewa, 5. Daun sembung. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian apa komposisi Magafit? Kunyit putih, kunir putih, maaf, kunir putih. Kurkuma mangga, ya. Kurkuma mangga rhizome ini orang Jawa ngenalnya temu monggo, temu mangga. Mangga, buah mangga, tahu buah mangga? Nah, kunir putih ini kalau diiris-iris, dicium, baunya seperti aroma mangga, maka disebut kurkuma mangga rhizome. Jadi ada kunir putih yang ada dalam Magafit, ada kunyit putih yang ada dalam langsingin, ada kunyit yang ada dalam Magafit, dan ada dalam harumi. Masya Allah. HNI menggunakan herba-herba alami, tumbuhan yang Allah ciptakan, maka belajar produk HNI sama dengan tadabur alam, sama dengan tadabur Quran, sama dengan mempelajari ayat-ayat kauniyah, sama dengan
bersyukur kepada Allah. Inilah dakwah kita. Produknya halal, berkualitas, manfaatnya tak terbatas, ya. Karena apa? Komposisi dalam magafit banyak. Umi ulang, 1. Komposisi magafit ada temulawak, 2. Kunyit, 3. Sambung nyawa, 4. Daun dewa, 5. Daun sembung, 6. Kunir putih. Masya Allah. Kunir putih itu obat, nggak bisa dipakai untuk masak. Yang bisa untuk pepes, gulai, itu adalah kunyit. Nah, jadi kita sudah kenal 3 jenis kunyit. Kunyit putih dalam langsingin, kunir putih dalam magafit, kunyit dalam magafit dan dalam harumi. Apa manfaat kunir putih? Kunir putih bersifat analgesik, penghilang rasa nyeri. Karena yang kita bahas lambung, maka kunir putih bisa sebagai analgesik untuk menghilangkan nyeri lambung. Maka dari itu, kalau mahnya kambuh, kalau perutnya mulai kembung, muka dilihat udah mulai nggak enak, badan mulai nggak enak, perut bung-bung-bung, mual-mual, jangan langsung makan. Tapi 1 jam sebelum makan, konsumsi magafit. Ingat, herba-herba dalam magafit bisa sebagai menjaga liver, menjaga ginjal, menjaga empedu, menjaga lambung itu sendiri. Maka benarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Tak ada yang lebih buruk diisi manusia kecuali perut, lambung. Lambung itu bisa diisi daging, telur, ayam, biji-bijian, kacang mede enak, biji-bijian nasi, biji-bijian gandum, biji-bijian kacang-kacangan, kemudian umbi-umbian, singkong enak, ubi enak, apalagi semua bisa dimakan. Segemuk-gemuknya kerbau cuma sayuran. Kerbau nggak mau apel, kerbau nggak mau sate, ya. Seganas-ganasnya harimau, dia nggak mau pecel, nggak mau urap, dia makannya cuman hewani. Kalau manusia nggak ada ayamnya, telurnya, nggak ada ikannya, sayurnya. Karena memang di dalam surat Abasa, Allah menurunkan air dari langit. Allah turunkan air itu, Allah belah bumi, Allah tumbuhkan biji-bijian, ya. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada delima, ada kurma, ada zaitun, masya Allah. Semua itu diperuntukkan untuk kita, untukmu, semua itu. Dan ada rumput-rumputan, ada biji-bijian, ada rumput-rumputan yang dimakan oleh binatang ternak dan diperuntukkan untukmu. Maka itu binatang ternak, kambing, kemudian dia makan rumput, dan dari rumput-rumputan yang dimakan kambing itu, kambing memiliki susu, kita pun menjual susu kambing etawa, yaitu EGM. Nah, bedah produk kali ini Umi bedah tuntas magafit.